Oke semuanya, ketemu lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai tracing logo ya. Kita pertama-tama kita buka filenya ya. Nah, untuk yang kali ini kita tracing adalah logo SMK IPIM. Kita langsung saja kita drag di Corel ya. Ini lalu apa yang kita lakukan? Kita membuat bentukannya ya yang serupa ya. Nah, ini tidak mungkin kita melakukan tracing menggunakan quick trace ya, karena bentukannya dia merupakan gambar ya, gambar yang resolusi rendah ya. Jadi kita harus melakukan tracingnya dengan tracing manual. Nah, pertama kita membuat bentukan persegi ya terlebih dahulu, lalu kita membuat bentukan lingkaran ya. Membuat bentukan lingkarannya tentu dengan menahan CTRL ya, agar lingkarannya itu benar-benar sempurna ya. Setelah itu apa? Kita memposisikan ke bagian gambar ya, sesuai dengan bagian gambarnya, lalu di sini diposisikan ke bagian tengah lingkaran ya, kuadrannya. Nah, kalau sudah, lalu kita apakan? Kita gabungkan menggunakan shaping wheel ya. Jadi kita pertama kali kita klik, lalu tahan shift, dan di sini kita klik objek berikutnya, kita wheel. Nah, di sini bentukannya akan terlihat seperti ini ya. Di sini kita copy ya, kita klik dulu pertama, kita klik tahan shift, lalu kita klik kanan. Nah, setelah itu maka akan terbentuk seperti ini ya. Nah, biar pas posisinya kita turunkan dulu. Kalau sudah pas posisinya, nah ini ada yang kurang pas di sini ya. Apa itu? Nah, ternyata lingkarannya tidak sesuai ya di bawah, karena di sisi kirinya dia tidak pas posisinya ya. Nah, kalau sudah selesai, kita sekarang ke bagian ini ya, bagian atas kita gunakan shape tool ya, tidak boleh langsung ditarik ya, karena kalau langsung ditarik bagian bawahnya akan tidak sesuai lagi ya. Jadi kita menggunakan shape tool, kita geser ya, kita geser dengan menahan tombol shift ya. Nah, kalau sudah selesai di sini, kita klik ya, kita pilih speak tool dulu, lalu kita klik objek yang di bawahnya, lalu kita pilih trim. Nah, ketika sudah di trim, maka bentukannya dia akan seperti ini ya. Nah, kalau udah tampilannya seperti ini berarti sudah benar. Bentukan kedua, ini ada bentukan yang serupa. Ya, di sini kita buat bentukan yang sama. Nah, kita yang pertama kali adalah apa? Tetap ya, paskan yang bawahnya dulu, karena yang bawahnya yang bentuknya melingkar ya, dan yang bagian atasnya itu kita menariknya menggunakan shape tool ya. Kita tahan CTRL biar tidak bergerak, biar tetap tegak lurus ya. Lalu kita pilih lagi menggunakan pick tool. Nah, kita klik di sini ya, lalu kita klik kanan. Nah, dia langsung mengcopy ya. Nah, kita ke posisi bawah lagi ya, kita paskan sisi bawahnya, lalu kita menggunakan shape tool, kita geser lagi. Nah, di sini sudah terbentuk ya dua objek. Nah, di sini kita klik objek yang bagian bawahnya, bagian yang di bagian belakangnya, kita trim. Nah, setelah kita trim, maka nanti terbentuk sudah objek yang tampilan yang ini ya, untuk dalamnya udah sama ya. Nah, sekarang objeknya ini tidak terpakai, objek yang tidak terpakai ini kita del saja. Maka nanti yang sudah kita lakukan adalah buat objek ini ya. Nah, ini udah ya. Nah, sekarang bagian mananya? Bagian dalamnya. Nah, kita bagian dalamnya kita buat yang lebih mudah aja dulu ya, yaitu apa?
kita buat persegi panjangnya ini ya. Nah, secara tidak langsung kita ini udah jadi ya. Nah, lalu kita buat apa lagi? Kita copy ya, biar sama panjang. Nah, persegi panjang ini kita copy, kita klik kanan ya. Seperti biasa kalau mengcopy kita menggunakan klik kanan. Nah, kalau di sini sudah, kita memposisikan lingkaran ya. Nah, lingkaran, kenapa lingkaran kita gunakan? Karena huruf-huruf untuk IPIM ini dominan kita menggunakan lingkaran. Nah, di sini kita copy lagi, sama ya seperti tadi kita copy. Nah, jadi secara tidak langsung bentukan tengahnya bisa sama persis ya. Nah, ini kita lakukan apa? Trim ya, sama seperti yang tadi. Setelah kita trim, kita copy ke bentukan huruf yang lain. Kita copy lagi. Ingat ya, mengcopy itu cukup menggeser lalu klik kanan ya. Jadi menggeser lalu klik kanan. Nah, untuk bentukan yang ini huruf I ya, kita buat cukup dengan persegi saja. Kita copy ya, lalu mana lagi yang bentuk persegi ini ya, huruf P-nya. Nah, di sini kita ke pick tool dulu. Kita posisikan. Di sini. Kalau sudah, kita ke posisi M. Mungkin M bisa juga menggunakan ini. Ya, atau bisa juga menggunakan huruf ya. Nah, kita mencoba cara lain. Hmm. Oke, akan seperti ini. Oke, convert dulu biar bisa lebih mudah mengubah-ubah bentukannya. Nah, ini kita copy, lalu kita flip ya. Kita mirror. Nah, di sini posisinya kita paskan. Nah, di sini kita geser ya. Nah, kita weld. Nah, ketika sudah kita weld, nah di sini kita lakukan pemotongan terlebih dahulu ya sebelum kita weld dengan bentukan persegi panjangnya. Ya, kita trim ya, kita trim. Nah, baru nanti yang ini kita weld. Nah, biar pas posisi weldnya, nah, kita turunkan dulu, paskan sama persis dengan ini ya. Nah, coba ya sekali lagi. Nah, sampai ada kursornya ya sesuai. Nah, di sini kita turunkan sampai ada tulisan add ke. Nih, pas. Lalu kita weld. Nah, di sini udah jadi ya. Nah, apa yang belum? Di sini ada huruf E ya. Nah, huruf yang E-nya ini kita copy dulu. Ini kita weld. Nah, dan kita potong ya. Di sini ada untuk pemotongnya. Ini kita trim. Nah, kalau sudah ini kita hapus ya pemotongnya. Oh, berarti ini tidak, ini dari ke bawah ya. Ini ke sini kita trim. Nah, sudah. Lalu apa yang belum? Di sini ada tulisan SMK. Kita posisikan dulu.
hurufnya hingga sama besar ya. Ini yang paling mudah menyesuaikan adalah di huruf K. Nah, ketika huruf K sudah jadi, kita pilih range break artist ya. Nah, ini kita posisikan S-nya di S, M-nya di M. Nah, agar mudah dalam memposisikan ketika melakukan tracing, nah, kita berikan outline, lalu isinya kita hilangkan. Nah, di sini ya, kondisinya kita kurvakan dulu ya, agar kita mudah dalam mengubah bentukannya. Nah, seperti ini. Oke. Ini juga kita geser. Ini juga kita geser. Nah, kalau sudah sesuai, sekarang ke huruf S ya. Nah, di huruf S sama ya, kita convert kurva, kita hilangkan isinya, kita buat outline-nya dulu. Nah, ternyata huruf S-nya ini kecil ya, jadi kita rampingkan terlebih dahulu. Nah, ketika sudah merampingkan, apalagi yang harus dilakukan ya. Nah, di sini menyesuaikan bentukan lengkungannya ya. Kita bisa tarik di sini, kita tarik di sini, lalu kita pilih curves ya, agar tidak mengubah bentukan sisi yang lainnya. Kita pilih line. Nah, ini juga sama, kita klik di sini, lalu klik di sini, kita pilih curves ya, di sini ada. Nah, yang untuk yang ini detail. Jika detail notnya maka akan terjadi lengkung, kita pilih klik kanan to line ya. Nah, hurufnya udah sama ya. Nah, apa yang berbeda? Oh, ini hurufnya kurang, lengkungnya kurang turun ya. Nah, kita posisikan lengkungnya diturunkan. Misalkan seperti ini. Ini detail aja ya, biar kalau terlalu banyak not nanti akan terlihat jelek ya bentukan lengkungannya. Jadi ini di oke. Ini satu not dihapus saja. Kayak gini ini dihapus. Jadi notnya cukup dikit saja, nggak usah banyak-banyak. Yang ini ya, nah ini dihapus, ini kita turunkan. Nah, ini kan akhirnya bentuk lekukannya jelek ya. Nah, ini di del aja. Nah, ini dimajukan ya tadi. Ini di del. Nah, ini di jadi ada beberapa bentukan hurufnya yang kita ubah. Ketika sudah sesuai, nah di sini nanti bentukan yang ini kita buatnya dengan membuat persegi terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Lalu kita pilih range, convert to kurva, kita pilih shape tool, kita posisikan ke bagian atas ya. Nah, ketika kita posisikan ke bagian atas, nah ini kita turunkan. Nah, jadi benar-benar sama persis ya. Ini kita posisikan. Nah, kalau sudah, kita buat yang dalamnya ya. Kita klik kanan untuk mengcopy. Nah, ini kita paskan lagi.
ya. Kalau misalkan belum begitu pas, nah ini kita pilih ini ya, node-nya. Hmm. Ini yang hampir serupa adalah lengkungnya ini ya, kanan kiri ini sama ya. Jadi nanti kita bisa copy, bisa flip ya. Ketika ini kita hapus, kita bisa menggunakan persegi untuk bentukan dalamnya ya. Lalu kita pilih range. Setelah di convert kurva ini ya. Oke. Nah, kalau sudah pas kita trim ya. Klik kanan untuk mengcopy. Lalu setelah mengcopy kita lakukan apa? Flip ya. Nah, dapat posisi yang serupa ya jadinya. Jadi kita sudah membuat dua. Nah, untuk bagian tengah gimana? Untuk bagian tengah kita cukup membuat kotak tadi ya, rectangle. Ini kita undo dulu. Diposisikan di sini, kita lakukan trim lagi ya. Nah, ini bagian tengahnya kita hapus karena tidak pakai. Nah, kita membuat bentukan berikut, lalu kita range convert kurva ya. Nah, di sini kita bisa pilih shape tool, kita geser, ini kita geser, lalu kita bisa pilih bagian sini ya, kita trim ya. Untuk bagian sini pun begitu ya, kita pilih sini, kita trim, kita geser untuk motong atasnya, kita trim. Ketika sudah selesai, kita buat bentukan persegi ya, bentukan persegi. Nah, misalkan seperti ini, kita ambil objek ini, kita panjangkan aja dulu, lalu kita buat 45 derajat. Nah, ketika sudutnya sudah miring, kita buat untuk memotong. Nah, jadi kita potong objek yang ini. Oke, nah ya, berarti kondisinya dia sudah selesai. Sekarang bagian yang mana yang belum? Bagian yang bawah. Bagian yang bawah kita buat seperti ini ya. Lalu kita membuat bentukan ininya dulu ya. Nah, kita bisa membuatnya dengan bentukan ini ya. Ini kita trim. Ini yang kita tidak pakai, kita rotasi ya. Nah, ketika sudah kita melakukan ya, menggunakan shape tool, kita paskan di sudut-sudutnya. Ini usahakan buat sesuai semirip mungkin ya. Gini ya, semirip mungkin. Nah, kalau sudah di sini kita bisa copy ya, kita bisa memposisikan. Nah, jadi untuk bagian ini kita bisa menggunakan rotasi lagi, kita posisikan di sini ya. Nah, ini sudutnya kita sesuaikan ke bagian sini ya. Ini nanti kita weld ya, jadi kita samakan di sini.
Kita usahakan paskan lurus ya. Oke, nah kalau sudah kita buat note di sini, kita usahakan lurus ya. Oke, misalkan sudah buat seperti ini aja dulu. Nah, di sini kita copy ya, lalu kita mirror. Nah, ini kita paskan. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah ini kita klik semuanya, kita weld. Ketika sudah kita weld, ini ada satu lagi, kita copy ya, kita potong. Nah, kita trim ya. Setelah sudah semuanya, maka objek JPEG-nya kita geser ya. Nah, seperti ini hasil dari tracing logo tadi ya. Nah, oke, logonya sudah selesai kita tracing. Yang langkah berikutnya adalah kita melakukan pewarnaan. Nah, kita bisa cropping bagian sini aja ya. Nah, hasil dari yang JPEG yang sudah kita cropping tadi, kita tracing ya untuk mengambil warnanya ya. Kita ungroup ya, kita ambil yang ini sama kita ambil yang ini. Nah, yang ini yang sisanya kita hapus. Nah, kita warna ya ke sini. Kita klik kanan ya. Klik kanan, copy fill, kita klik kanan lagi, copy fill ya. Yang merah juga sama ya, kita klik kanan, kita klik ke sini ya, kita lepaskan ya. Lalu copy fill, klik kanan lagi. Di sini kita lepaskan klik kanannya, lalu pilih copy fill. Oke. Kalau sudah ini kita hapus. Nah, sekarang kita perbesar ya biar mewarnanya mudah ya. Nah, ini pas ya. Nah, ini ternyata masih font ya. Kita ubah dulu fontnya. Convert kurva ya. Jadi semuanya sudah berupa kurva ya, tidak ada lagi font. Huruf V-nya udah jadi ya. Nah, apalagi yang kita weld ya, kita warna semua ya. Jadi di langkah ini kita hanya tahapan terakhir ya, melakukan pewarnaan saja. Oke, sampai di sini sudah semua. Dan sekarang kita menghilangkan outline. Nah, perbedaannya kalau berupa image, dia ada bentukan pixel yang seperti ini ya, resolusi rendah ya, pecah. Nah, ketika sudah berupa vektor, kita perbesar seperti apapun, dia akan tetap berupa garis lurus. Begitulah, sekian ya hasil tracing kali ini ya dengan bentukan logo SMK IPIM. Untuk berikutnya kita lakukan dikasihkan kepada bentukan kartu nama ya. Nah, hasil yang tadi ini ya yang kita pakai adalah yang vektornya, kita grup terlebih dahulu ya. Nah, sedangkan yang JPEG-nya kita hapus ya. Nah, kita mencoba membuat desain di area kerja kertas A4 ya. Nah, kita posisikan, anggap saja ini kop suratnya, kita posisikan di tengah. Tengah itu kita tekan huruf T ya. Nah, ini berarti sudah pas tengah. Lalu kita membuat detail bawahnya, misalkan kop surat, itu misalkan di sini, nah misalkan sudah tampilannya seperti ini, kita buat layout kartu namanya ya, misalkan desain kartu nama ya. Seperti biasa kita gunakan font yang standar saja, ukurannya nggak usah terlalu besar di sini. Lalu berikutnya
kita membuat ukuran kartu nama, yaitu standarnya adalah 55 kali 90. Nah, di sini ada layout yang portrait, ada yang landscape ya. Layout portrait itu ya. Nah, kita bisa menggunakan logo ini di sini ya. Kita bisa menggunakan logo ini di sini. Lalu apa yang kita lakukan berikutnya? Kita bisa membuat namanya ya. Misalkan di sini ini misalkan yang punya nama ya, kita menggunakan warna dari logo ya. Lalu misalkan saya menggunakan watermarknya berubah ya, saya ambil hanya sebagian dari logonya saja. Seperti ini saya del klik inside, edit content, kita pilih uniform ya, kita transparankan, kita buat sampai 90. Misalkan seperti ini finishing. Nah, ini tampilannya ya, kita buat bentukan garis. Nah, garis ini misalkan saya ambil dari warna merah. Nah, ini kita ini kan ya, garis kita buat lebih tipis lagi, kita posisikan di bawahnya. Akan seperti ini. Kita coba cari font yang lebih santai. Nah, sekarang kita buat misalkan alamat. Nah, ini jangan 8 poin ya, terlalu kecil. Kita buat 10 poin aja. Sekarang jalan. Misalkan seperti ini ya. Nah, ini alamat itu usahakan kecil saja. Kita buat 8 poin. Nah, ini kita misalkan seperti ini. Nah, kalau misalkan serasa di sini masih terlalu besar ya, kita buat lebih kecil lagi ya.
Nah, ini kita bisa memberikan banyak detail, nomor telepon, email, dan sebagainya. Misalkan di sini saya memberikan detail, nah ya, telepon 031 23456 misalkan, terus emailnya misalkan seperti ini. Nah, ini juga bisa dibuat lebih detail juga ya. Nah, ini bisa diubah ya sendiri sesuai kebutuhan. Kalau misalkan di sini 3 baris, di sini 2 baris, maka kita bisa paskan ke rata bawah ya. Nah, jadi biar enak dilihatnya. Nah, untuk berikutnya gimana? Kita bisa menyesuaikan ya. Misalkan kita letakkan di sini, kita buat rata tengah. Misalkan begini ya. Nah, ini juga ya, oke. Jangan kayak gini, kita posisikan di sini. Ini boleh ya. Terus kita menggunakan sama ini background ya. Kita copy, lalu kita keluar, kita pindahkan ke sini ya, for clip insight-nya. Lalu kita edit contents. Nah, misalkan kita buat begini, kita finish. Nah, sama ya. Terus juga kita bisa lakukan sama persis di area box suratnya sini. Kita buat ukuran kertasnya adalah 210 297. Kita buat di sini 210 297. Oke, lalu kita pilih P ya biar pas di tengah. Nah, ini kita masukkan ya ke sini power clip, kita edit. Nah, di sini kita mau buat yang sesuai, misalkan seperti ini. Nah, lalu kita letakkan di bawahnya. Maaf ya, keliru. Nah, kita klik kiri. Nah, di sini kita ganti posisinya desain crop surat. Ya, ukurannya kita buat ukuran A4 ya, misalkan ukuran A4 21 kali 29,7. Nah, yang kita copy adalah ini ya. Kita copy, kita kecilkan, kita letakkan di sini ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, agar ini dia tidak double warnanya, maka kita pilih warna putih. Nah, di sini kenapa kok dia tidak ada? Karena dia di belakang kertas ya. Kita taruh save backup. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, karena dia diperkecil, maka kita berikan keterangan scale to fit ya. Lalu berikutnya apa? Nah, ini biar tidak bergeser-geser, nanti bisa diklik kanan lock object ya. Nah, di sini kita buat berikutnya desain on top. Nah,
amplop kita buat ukuran lebar, ya. Kita buat ukuran lebar dari kertas itu agar bisa masuk. Anggap saja kita buat ukuran 22 cm, ya. Panjangnya anggaplah kalau misalkan kertas itu dilipat menjadi 4, ya 30 cm dibagi 4 berarti sekitar 7,5. Anggap saja kita buat ini 9 cm, ya. Berarti nah, kita buat di sini, ya. Nah, kita buat di sini 22 sampai 9 cm. Nah, berarti anggap aja ini amplopnya seperti ini ukurannya, ya. Terus kita berikan logo, ya. Kita sesuaikan logonya di amplop. Lalu kita memberikan keterangan apa itu, misalkan dari nama sekolahnya sendiri, ya. Misalkan SMK Games. Nah, kita bisa menggunakan huruf tebal. Nah, kita menggunakan warna yang sama, ya. Nah, misalkan di sini kita pilih tadi copy fill. Nah, ketika sudah, nah di sini kita pilih apa detail alamat, ya. Detail alamatnya di sini tadi, ya. Copy. Nah, ini. Nah, ini. Ini kita buat sama, ya. Misalkan ini Arial juga. Misalkan 24, ya. Ya, enak. Teks, Jenkins, kita buat sama persis dulu. Nah, ini lalu apa? Kita coba ubah aja. Di sini kita pilih teks, ya. Teks, terus Jenkinsnya kita ubah ganti ini aja, ya, title case aja. Nah, di sini kita nggak usah banyak-banyak yang kita tulis, ya. Misalkan seperti ini. Kita buat font ukuran kecil, ya. Ini tetap di bold. Ini oke, ya seperti ini, ya. Lalu kita tadi ekstrak, ya. Tampilannya kita pilih ke power clip ke sini, ya. Di konten. Misalkan masih kurang sesuai, kurang bagus, ya kita ubah lagi.
kita ambil posisi yang sesuai. Nah, misalkan sudah kita buat area untuk penempatan kolom nama ya. Misalkan seperti ini. Nah, oke. Kalau sudah kita group, kita letakkan di sini ya. Kita perkecil. Nah, ini sudah ada keterangan scale to fit. Oke, sampai di sini ya. Desainnya sekian atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.